Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini aku bakal membahas tentang salah satu hal yang mungkin banyak orang merasakannya. Dan mungkin tema di podcast kali ini bisa kamu jadiin sebuah acuan. Atau kalau enggak, kamu jadiin teman tidur boleh lah ya. Atau sebagai teman di jalanmu nanti. Oke, yaudah gak usah lama-lama ya. Kita ketemu lagi via suara dengan aku Endang di Suara Einstein. Kenapa sih harus selalu aku yang minta maaf? Kenapa aku susah banget untuk menolak? Kenapa harus selalu aku juga yang mengalah? Dan banyak kenapa-kenapa yang lainnya. Kamu pernah merasakan hal tersebut? Kemungkinan secara gak sadar kamu udah jadi seorang people pleaser. Dan di sini udah ada Kak Kiki nih, psikolog industri di layanan psikologi Rumah Mentari. Dan halo Kak Kiki. Halo. Hari ini kabarnya gimana Kak? Alhamdulillah sehat. Enang gimana? Sehat selalu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Pandemi tetap sibuk ya? Sibuk, aduh. Kalau ngomongin sibuk itu kayak kalau menurut aku kayaknya nggak ada orang sibuk ya. Cuma tinggal bagaimana setiap orang itu bisa memanage waktunya dengan baik. Bener nggak Kak? Iya, bener banget. Dan tetap yang nomor satu itu adalah tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang ada sih. Nah itu sih yang paling penting. Oke, ngomongin tentang people pleaser nih Kak. Bener gak sih aku ngomongnya people pleaser? Iya, people pleaser. Oke, kalau dari dua kata ini menurut Kak Kiki, people pleaser itu seperti apa sih Kak? Oke, people pleaser itu sebenarnya orang yang selalu ingin menyenangkan orang lain, dan sayangnya people pleaser ini lebih banyak mengabaikan kepentingannya dia sendiri gitu loh. Hal ini dilakukan tujuannya memang hanya agar orang lain di sekitarnya tidak merasa kecewa. Dia sangat ingin menyenangkan orang lain, sehingga kadangkala hal yang dilakukannya atau apa yang dipilihnya itu justru mengorbankan diri sendiri. Nah, Dia juga dari kalimat terakhir aja udah kayak kayaknya aku nih. Dan pasti teman-teman juga banyak nih yang merasakan harus menyenangkan orang lain. Iya, kadangkala karena kita susah untuk memilih antara iya atau enggak gitu loh. Nah iya. Jadi lebih banyak kan kita tuh sukanya gini nih, aduh nggak enak nih gitu kan. Jadi rasanya nggak enakan aja kalau misalnya dia ada yang minta tolong terus kita nolak gitu kan. Jadinya iyain aja deh, iyain gitu. Padahal kita nggak tahu tuh nanti kita bisa ngerjain atau enggak, kita bisa sesuai yang diharapkan orang itu atau enggak. Tapi sayangnya si people pleaser ini kepengen banget orang lain nggak kecewa gitu loh. Oh gitu. Jadi saat satu waktu nih punya banyak tugas atau punya banyak pekerjaan, terus ada orang lain minta tolong, sebenarnya kita juga nggak yakin bisa nggak sih aku nyelesain gitu. Tapi karena dia people pleaser, dia iya dulu di orang lain, oh iya nanti aku bantu. Padahal dia sendiri nggak yakin, dan akhirnya adalah tugas-tugasnya dia yang utama terbengkalai karena dia lebih mengutamakan saat mengiyakan orang lain ini gitu loh. Dia lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada diri sendiri ya. Karena diskreditnya agak susah nih, karena kan kadang-kala kita di kebiasaan kita juga banyak yang mengatakan bahwa iya kita harus bantu orang lain gitu kan. Benar. Bantu orang lain itu juga kita harus lihat loh kondisi kita tuh sebenarnya kayak gimana, kita mampu apa enggak sih sebenarnya gitu. Enggak semua yang minta tolong harus dibantu gitu. Nah, kadang-kadang kita jadi salah persepsi itu dengan itu. Nah, kalau ciri-cirinya orang yang udah people pleaser itu apa aja, Kak?
Oke, ada banyak banget tanda-tanda orang itu people pleaser. Yang pertama adalah dia itu selalu mengatakan ya, padahal sebenarnya dia nggak nyaman gitu loh. Jadi selalu diyakin, padahal sebenarnya saat dia mengatakan ya itu jadi ada beban tersendiri buat dia, membuat dia menjadi tidak nyaman gitu. Atau kadang-kala dia sebenarnya tidak setuju dengan itu, tapi ya gimana, mau bilang enggak kan nggak enak gitu. Itu yang pertama. Terus dia juga sering merasa bersalah, atau seringkali dia meminta maaf. Nah, tujuan meminta maafnya itu kenapa? Demi dia bisa mengurangi kecemasan. Jadi karena rasa bersalahnya dia yang berlebihan, misalnya dia menolak gitu, atau ada satu hal yang membuat dia merasa bersalah, dia akan terus sering meminta maaf demi mengurangi kecemasannya dia sendiri gitu. Yang selanjutnya, orang yang people pleaser juga dia itu kadang overthinking pada penilaian orang kan. Ya balik lagi karena tadi apa definisinya adalah seorang people pleaser itu dia yang ingin menyenangkan orang lain kan. Jadi dia itu pengen pendapat orang lain ke dia itu positif gitu kan. Dia jadi overthinking, takut kalau mendapat orang lain di sekitarnya negatif terhadap dia gitu. Nah, yang keempat, dia juga seringkali terlihat untuk menghindari konflik. Dia seringkali kalau pada situasi tertentu dia menghindari bahwa ada konflik nih, harusnya kita berani untuk menghadapi, tapi dia memilih untuk menghindarinya untuk agar tidak terjadi perdebatan gitu. Dia nggak suka tuh namanya sama perdebatan. Jadi akhirnya yang terjadi adalah dia memilih diam, walaupun dia tahu dia pada posisi yang benar gitu loh. Contoh nih misalnya punya pacarnya lagi berantem gitu, udahlah aku diam aja daripada ribut gitu kan. Kadang-kadang kita memilih seperti itu kan, padahal dia tahu dia yang benar gitu. Contohnya seperti itu. Terus dia juga butuh pengakuan dan penerimaan orang lain, sehingga dia sulit untuk memberikan pendapatnya sendiri. Kak, berarti bisa dikatakan people pleaser itu orang yang nggak asertif ya? Arahnya bisa ke sana akhirnya ya efeknya, karena intinya adalah yang penting kan orang lain dulu nih, aku ntar belakangan. Jadi kadang-kala kepentingan diri sendiri atau situasi yang mengharuskan dia untuk berpendapat misalnya, dia jadi nggak mau gitu. Takut kalau salahkan, takut kalau menimbulkan konflik gitu. Oke. Terus kalau misalnya ini Kak, kalau misalnya lagi pergi ya berdua sama temennya gitu kan, mau sama pacarnya atau mau sama siapapun, itu kan pasti kalau lagi lapar kan pasti tanya ya, mau makan apa nih ya kan. Dan itu kan pasti kebanyakan orang jawab terserah deh gitu kan. Nah itu termasuk people pleaser nggak tuh? Nah itu sampai ada tuh yang bikin tempat makan namanya terserah. Pintar juga ya dia marketingnya. Oh iya. Jadi kalau ditanyain mau makan di mana, terserah. Oh berarti ke warung terserah gitu. Ada tuh di mana, Kalimantan apa di mana gitu. Aku sampai ketahui ya udah ada aja orang ini memanfaatkan. Iya jadi kayak gitu. Kenapa sih dia kok bilang terserah gitu? Karena dia tidak ingin saat dia memberikan pendapat, misalnya dia menentukan makan ke McD nih, boleh sebut merek nggak di sini? Nggak apa-apa lah. Oh oke. Aku mah baik. Mau makan ke McD, aku ikutan ini kok BK mempromosikan McD. mau makan ke McD gitu. Nah sedangkan dia kalau temanku mau makan, kalau dia pengennya warteg gimana? Ya kalau aku ajakin ke McD, kalau dia nggak punya uang gimana? Jadi overthinking kan jadinya, jadi banyak banget yang dia pikirkan gitu. Dan daripada aku ngomong McD ternyata temanku nggak bisa ke sana atau nggak punya duit atau nggak pengen makan ayam misalnya, dia pengen makan sayur misalnya. Nah yaudah deh aku bilang terserah aja deh, biar dia aja yang nentuin daripada aku salah ngomong ya kan gitu. Akhirnya orang-orang pilih oke terserah gitu. Oh, nah tuh teman-teman, buat yang suka bilang terserah, tolong stop bilang terserah. Karena setiap orang itu harus punya pilihan dan menentukan suatu pilihan itu. Nggak usah, jangan labil gitu. Terus Kak, gimana? Nah, kalau misalnya ada nih, misalnya ada di satu forum diskusi gitu ya. Terus ya namanya diskusi itu sebenarnya memberikan pendapat ya. Kita bebas berpendapat apa aja gitu. Tapi
kalau misalnya seorang people pleaser saat di posisi apa namanya forum diskusi gitu, dan dia misalnya diminta untuk berpendapat, mau nggak mau dia kasih pendapat gitu kan. Saat dia udah terlanjur berpendapat, kadang kala dia jadi terpikir gitu loh, aduh omonganku tadi nyakitin orang nggak ya gitu loh, kata-kataku tadi ada yang nyinggung orang nggak ya, dan itu jadi kepikiran hingga berhari-hari. Aduh, tadi harusnya aku nggak kayak gitu deh, harusnya aku ngomongnya gini deh, gimana ya kalau dia ternyata tersinggung dengan omonganku. Nah, seorang people pleaser itu akan merasa seperti itu, dan itu kepikiran terus buat dia berhari-hari, sampai akhirnya kan dia, aduh maaf ya tadi kalau aku ini, maaf ya gitu kan, dia akhirnya banyak maaf, hanya karena apa, biar nggak cemas aja. Sebenarnya posisi di forum diskusi itu misalnya suatu perdebatan atau perbedaan pendapat itu kan suatu yang wajar gitu kan, tapi karena perasaan ya aku nyinggung orang nggak ya tadi omonganku, aku minta maaf aja deh ke dia, takut kalau aku salah tadi kayak gitu. Akhirnya itu tadi apa namanya, dia menjadi sering tanda-tandanya aja sering minta maaf ke orang lain untuk mengurangi rasa cemas yang dia miliki gitu. Oh gitu. Nah kalau untuk people pleaser sendiri bisa nggak sih Kak berubah? Atau iya maksudnya kan kalau people pleaser itu kan lebih kayak ke habit nggak sih, karena dia terlalu sering bilang karena dia terlalu sering nggak enakan sama orang lain, dia sering bilang terserah kalau disuruh memilih suatu pilihan kayak gitu. Nah itu tuh bisa berubah nggak Kak? Nah sebenarnya berubah atau tidak itu kita lihat dulu dari akarnya ya. Latar belakang apa sih seorang itu bisa jadi people pleaser gitu. Kalau yang saya pernah baca ya, ada tuh yang mengatakan bahwa people pleaser, ada satu buku bagus ya tentang people pleaser yang mungkin teman-teman people pleaser bisa baca nanti deh aku kasih tahu nama bukunya ya. Jadi dia menyebutkan bahwa akar dari people pleaser itu sebenarnya dari keluarga. Nah kalau dari kata-kata itu menurut Endang sendiri nih, kira-kira gimana? Setuju nggak kalau people pleaser itu dari keluarga? Iya setuju, karena itu adalah orang yang sering kita ketemuin dari pagi sampai tidur, kapanpun kan yang paling deket sama diri kita kan keluarga ya, jadinya kayak lebih gimana ya Kak? Ya itu ini banget sih kalau keluarga, karena dia faktor utamanya gitu. Iya, relate banget karena itu paling dekat dengan kehidupan kita kan ya. Nah memang sebenarnya dari sumber yang saya baca memang people pleaser itu akarnya dari keluarga. Kenapa? Karena ini buat orang tua bukan berarti saya menyalahkan atau menyaran dirinya nggak harus gitu, enggak gitu, tapi memang harus ada batasan tertentu ya. Sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik gitu kan ya. Nah biasanya kenapa anak jadi people pleaser, awalnya itu memang dari orang tua yang menuntut anaknya menjadi anak yang baik. Anak yang menuntut anak jadi anak baik itu salah nggak sih? Enggak. Tapi terkadang yang terlalu berlebihan itu membuat si anak itu harus terlihat kuat dan dapat selalu menjadi contoh tanpa melihat dulu kebutuhan si anak seperti apa sih gitu loh. Bahwa si anak itu juga punya kebutuhan untuk dikasihi, bahwa si anak itu punya kebutuhan untuk dia menjadi dirinya sendiri gitu. Bener tuh, bener. Bisa juga kita berada nih pada situasi keluarga yang dibesarkan oleh figur yang tidak mau menerima perlawanan. Orang tua diktator nih yang dia dominan gitu kan. Biasanya orang tua akan marah saat kita menolak keinginannya. Jadi apa yang dikatakan harus dilakukan gitu. Harus diturutin. Misalnya pada posisi yang disuruh pergi nanti besok kita harus pergi ke mana, pantai nih ya, kita jalan-jalan gitu, padahal kan kita lagi capek banget, kita nggak pengen kemana-mana, pengennya di rumah aja gitu. Boleh nggak sih aku di rumah aja? Tapi kan posisinya orang tuanya adalah dominan, apa yang dikatakan itu saya harus mau ikut gitu, padahal posisinya kan si anak ini punya kebutuhan untuk dikasih, dia punya kebutuhan bahwa aku tuh butuh istirahat, aku capek seminggu ini belajar, misalnya aku capek seminggu ini sekolah, aku di hari libur aku mau di rumah aja istirahat gitu. Tapi orang tua kita biasanya ke pantai, mungkin harapannya orang tua adalah ke pantai itu kan kita jalan-jalan ya, kita biar fresh gitu,
quality time bareng gitu. Hmm. Tapi kadang-kadang kan sisi anak kita harus lihat juga apakah dia kondisinya oke buat pergi gitu, apa dia lebih baik di rumah untuk menjaga kesehatannya. Nah, seperti itu kan juga harus dipertimbangkan. Atau Gitu. misalnya bisa juga karena pada situasi orang tua yang tidak berani ya, maksudnya si anak itu berada pada kondisi yang memiliki orang tua tidak berani untuk kita menerima perlawanan gitu loh. Jadi si orang dan kan kalau misalnya udah kayak gitu nih, itu tuh gimana Kak caranya biar nggak terlalu, karena ini kan udah terlalu lama ya, mungkin dulu kita nggak kenal sama people pleaser, terus sekarang dari penjelasan Kak Kiki kan jadi ngerti, oh iya aku ternyata people pleaser ya. Jangan sampai people pleaser ini tuh menetap di kepribadian kita gitu loh. Nah itu gimana Kak biar tidak menjadi people pleaser lagi? Oke, sebelum aku kasih tips itu aku mau nyambung dulu tuh dari cerita Endang, curhatan Endang, kalau di luar sana orang melihatnya aku baik-baik saja gitu kan, dia nggak tahu dalamnya apa gitu. Ya benar banget, itu juga sebenarnya salah satu ciri people pleaser. Jadi dia pasti ingin terlihat selalu bahagia, orang lain nggak ngelihat bahwa ada kesedihan dari dirinya gitu. Dia nggak mau tuh, nggak pernah ada namanya people pleaser terlihat bad mood tuh nggak. Dia gitu. Padahal di dalam rasanya remuk redam gitu ya. Dia harus nahan rasa itu sendiri gitu. Bisa dibayangin nggak sih rasanya? Nyesek guys. Ketika dia kita juga jarang sedih minta bantuan orang lain biasanya. Oh dia iya. Pasti akan, saat orang lain minta bantuan dia iya. Tapi saat dia sebenarnya pada kondisi yang membutuhkan bantuan orang lain, dia nggak mau minta bantuan orang lain. Gengsi yo. Jarang banget minta bantuan orang lain. Gengsi. Dan bahkan iya dia nggak mau terlihat down aja gitu loh. Bahkan ya sebenarnya yang paling parah maksudnya kondisinya adalah saat misalnya seseorang itu berhasil gitu, dia berhasil mencapai sesuatu, dia pasti itu bukan gara-gara aku kok, itu kebetulan aja aku menang gitu. Misalnya dia menang lomba atau misalnya dia dapat nilai bagus, kebetulan aja aku bisa jawab, coba soalnya sulit jadi aku nggak bisa. Jadi sebenarnya kan dia akan menganggap dirinya itu nggak hebat gitu loh. Orang lain kok yang hebat, gara-gara orang lain gitu. Jadi inget tadi. Jadi bahkan ya kalau misalnya pada kondisi yang kita lagi sibuk bercerita nih, lagi ngobrol asik gitu kan, tiba-tiba ada yang kadang-kadang ada yang gitu kan, ada yang momen yang lain tiba-tiba diem gitu. Biasanya orang ini nggak diem, kok dia tiba-tiba diem? Apa gara-gara aku ya? Apa salahku ya? Gitu. Jadi dia sibuk mencari-cari apa ya salahku, kok dia tiba-tiba diem? Kenapa aku? Padahal tanpa kita ketahui mungkin orang lain diem itu bukan karena kita. Dia diem itu karena ya mungkin ada yang dipikirkan lainnya. Itu masalah pribadinya dia yang tanpa ada hubungannya dengan kita gitu. Dan kita sendiri sibuk mencari tahu salahnya kita gitu. Nah, itu. Nah, efeknya apa? Karena dia jarang untuk berpendapat ya. Akhirnya kan dia memendam rasa itu sendiri. Akhirnya dia nggak tahu kan kalau bahwa si orang ini atau pacarnya tiba-tiba diem, kok dia marah ya sama aku, kok dia tiba-tiba diem, salah apa ya tadi gitu. Padahal si pacarnya ini mungkin mikirin, aduh aku besok ulangan, aku besok ada ujian kayak gitu kan, tugas belum dibikin misalnya. Tapi karena dia terbiasa untuk memendam rasa itu sendiri tanpa dia banyak bertanya, ya jadi dia sibuk dengan pikirannya sendiri ya, overthinking tadi itu gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada yang nanya, Endang kenapa hari ini kok beda? Itu berarti siapa yang people pleaser tuh? Tergantung. Kalau biasanya banget dia berisik dan terus tiba-tiba dia diem dan wajahnya bad mood banget, ya pasti orang akan bertanya kan. Tapi kan nggak semua ciri evil pleasure itu harus masuk. Maksudnya nggak bisa dong kita ngomong semua kondisinya seperti itu gitu. Jadi paling tidak dari tanda-tanda yang tadi harus beberapa tanda masuk dong gitu. Balik lagi nih tadi yang tips ya, tadi mintanya tips ya. Ya, tipsnya gimana tuh Kak? Caranya apa ya biar nggak jadi people pleaser. Sebenarnya
kita harus belajar untuk mengatakan kata tidak. Itu memang mungkin untuk sebagian orang yang benar-benar people pleaser tingkat tinggi ya, itu sulit banget karena dia nggak mau, dia susah. Iya benar. Tapi memang kita harus belajar. Kalau memang nggak setuju, kalau memang tidak nyaman, tolak. Ya walaupun dengan cara yang lebih halus ya, dengan tolaknya dengan maaf ya aku nggak bisa gini gitu. Itu memang ya apa yang namanya butuh effort lebih sih bagi seorang people pleaser untuk mengatakan enggak. Mungkin dari ini ngelihat di kaca sambil enggak gitu. boleh belajar untuk mengatakan tidak di depan cermin dulu ya. Iya. Dia harus berhadapan dulu dengan dirinya sendiri, mengatakan tidak dulu gitu. Itu juga bisa. Karena kalau udah ngelihat orang lain tuh jadi kayak aduh nggak tega. Hilang ya? Iya, hilang ya rasa itu ya. Dia harus belajar dulu tuh, bener. Harus belajar dulu. Nah, tapi memang dia kenapa dasarnya terus nanti jangan tuh semua enggak ya, maksudnya dia harus tahu nih batasannya seberapa. Jadi bukan berarti loh kalau harus belajar buat enggak berarti semua kalau ada yang minta bantuan itu tolak tuh. Ya enggak gitu juga gitu. Jadi kita tetap harus tahu nih batasannya yang jelas. Udah terlalu berlebihan nggak sih bantuanku ke dia gitu loh. Apakah memang dia benar-benar perlu bantu atau tidak gitu. Itu harus tahu kapasitasnya kita sendiri deh gitu loh. Jangan terburu-buru bilang iya sebelum ada pertimbangan. Saat kamu bilang iya, itu harus ada pertimbangan dulu. Mampu nggak ya ngerjain tugas ini? Mampu nggak ya aku bantu dia gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Selain itu ada lagi nggak Kak? Selain belajar untuk bicara atau untuk mengatakan tidak? Sebenarnya kuncinya adalah belajar untuk mengatakan tidak ya. Cuma mungkin kita bisa perluas lagi dengan memberikan opsi lain. Jadi biar nggak merasa bersalah banget nih. Kalau tidak doang kan kita pasti akan kepikiran terus aduh gimana ya masa aku tolak atau dia tuh gimana, pasti tetap ada rasa itu. Nah untuk mengurangi rasa itu atau biar tidak memperluas banget itu, kita bisa tolak dengan memberikan opsi lain. Itu misalnya, aduh sorry ya aku nggak bisa bantu kalau sekarang, mungkin lain kali aku bisa. Atau wah sorry ya kalau hal itu aku belum bisa bantu, aku bantu yang lain aja ya gitu. Mungkin ada hal lain yang bisa aku bantu selain itu gitu. Jadi ada opsi-opsi lain untuk mengurangi rasa nggak enakannya kita. Kak jadi kan hanya sekedar mengatakan aku nggak bisa. Itu akan ada rasa yang menghantui nantinya. Nah ini ditolak opsi-opsi yang lain aja ya atau lain kali ya gitu. Dan kita juga harus memberikan alasan yang kuat dan masuk akal ke orang lain. Jadi tidaknya itu kenapa sih gitu? Itu kenapa agar orang lain bisa memahami. Oh iya deh nggak apa-apa gitu. Aduh maaf ya aku nggak bisa ikut jalan-jalan misalnya karena PR-ku numpuk, tugasku numpuk, aku harus nyelesain tugasku dulu, ini udah deadline, maaf ya mungkin lain kali ya aku ikutan, seperti itu. Sehingga orang lain kalau dia memang memahami kita, dia pasti oh iya benar tugas lebih penting daripada jalan-jalan, misalnya seperti itu. Jadi ada alasan masuk akal sehingga orang lain memahami, dan respon orang lain itu akan membuat hati kita jauh lebih tenang dibandingkan kita hanya sekedar nolak aja gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi yang sekarang atau kemarin atau sedang menjadi people pleaser mungkin bisa dicoba tips dari Kak Kiki tadi untuk bicara tidak. Ketika nggak bisa ngomong tidak ya udah berikan opsi lain ketika diberikan suatu pilihan yang harus mengatakan ya atau tidak gitu ya Kak, biar kita nggak terlalu merasa bersalah. Yap, betul sekali gitu. Oke Kak, tadi gimana? Sebenarnya kalau dikatakan salah nggak sih jadi people pleaser, itu enggak loh. Maksudnya kita harus tahu nih range-nya itu parah atau enggak gitu. Karena kan memang pada situasi tertentu kita boleh membantu orang lain gitu, tapi kalau pada situasi yang parah banget di saat kondisi diri sendiri itu tidak memungkinkan untuk membantu, nah disitulah kita harus belajar untuk bilang enggak gitu loh. Jadi kita harus belajar untuk menolak daripada hal itu menjadikan beban tersendiri dan akhirnya nanti juga nggak terselesaikan dengan baik gitu.
Nah, seperti itu. Jangan sampai deh orang lain juga merasa di PHP-in bantu kita gitu. Berarti kembali ke titik awal tadi ya. Intinya adalah jangan sampai kita menyenangkan orang lain, tapi jangan sampai malah menyulitkan diri sendiri. Gitu ya, Kak? Oke, mungkin sebelum ditutup Kak Kiki ada pesan atau pesan lah untuk teman-teman para pendengar suara Einstein. Kalau teman-teman di sini jadi people pleaser, jadilah people pleaser yang sehat dan ideal, yang jangan sampai membawa dampak buruk bagi diri sendiri. Ingat, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Menolak itu bukan berarti kita tidak bisa membantu orang lain. Justru itu adalah cara kita untuk memberi kesempatan kepada orang lain dapat menyelesaikan masalahnya sendiri sebagai bentuk tanggung jawabnya. Mantap. Oh ya, yang buku tadi aku sebutin, ada satu buku yang aku sebutin yang mungkin bisa teman-teman baca, itu ada, cari aja bukunya Connie Hatch, itu judulnya adalah How to Say No Without Feeling Guilty. Itu bagus banget tuh. Jadi bisa buat teman-teman belajar gimana sih caranya mengatakan tidak tanpa merasa bersalah gitu. Tapi isinya bahasa Inggris. Iya. Ya mohon maaf lahir dan batin ya. Apa-apa lah ya. Kalian belajar. Pengennya langsung baca, tapi otak ikut muter ya. Oke, jadi itu bukunya teman-teman. Mungkin teman-teman yang lancar berbahasa Inggris. Kalau aku sih menyendat bahasa Inggrisku. Jadi kayaknya aku lebih suka mendengarkan gitu. Mungkin awalnya kita susah untuk melawan perasaan gak enak, tapi gak ada salahnya untuk mencoba. Jangan siksa diri kamu demi orang lain. Nah, dan kamu itu bukan tamengnya Kapten Amerika yang selalu kuat melindungi orang lain. Jadi lindungi diri sendiri baru melindungi orang lain. Cintai diri sendiri baru membagi cinta itu kepada orang-orang lain gitu. Seperti itu ya Kak Kiki. Iya. Nah, terima kasih Kak Kiki buat waktunya. Sama-sama Indah. Mungkin next kita nge-podcast bareng lagi ya Kak. Siap. Sampai ketemu lagi. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan podcast diskusi kali ini. Aku Endang MC pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Dah.